Cinta dalam rasa, rasa dalam cinta, menjadi cahaya untuk semua manusia, hewan, dan alam semesta. Di orang yang sering istighfar, astagfirullah, 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 Masya Allah, itu matanya akan dijaga oleh Allah. Begitu melihat yang tidak baik menurut Allah, dia akan palingkan. Astagfirullah, astagfirullah. Tangannya juga begitu. Kakinya juga begitu. Dan hebatnya, ini yang paling mulia. Orang-orang yang sudah mendapatkan cinta Allah, ahli istighfar ini, ahli istighfar, kalau sudah mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, maka Masya Allah, kemuliaannya tanpa meminta pun doanya segera dikabulkan. Orang yang biasa istighfar itu diantara kemuliaannya, Allah akan cepat mengabulkan kebutuhannya tanpa dia harus memintanya. Butuh sesuatu, datang. Butuh sesuatu, datang. Padahal orang ini belum tentu minta. Ini pernah dipraktekkan oleh seorang tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Pak, dia paham betul konsep ini. Ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia punya rumus, ya, masa setelah Imam Ahmad. Sampai disebutkan rumus, ya. Kalau Anda punya permohonan yang cukup banyak, tapi waktunya singkat, kata beliau, cukup perbanyak istighfar. Begitu Anda istighfari, itu sebelum dimintakan Allah bisa kabulkan kalau benar kebiasaan istighfar. Ya. Imam Ahmad itu pernah lewat, kemudian beliau datang ke masjid. Di masjid masuk masjid. Ya. Begitu masuk ke masjid, tiba-tiba petugas masjidnya langsung mengusir beliau. Ceritanya keluar. Itu imam besar, Pak. Dikenal dia seantara jagat, ya. Cuma saking tawadhunya pakaiannya biasa-biasa. Seperti Syekh Yasin Al-Padang, Ibu. Ya, Ibu atau Bapak yang dari Padang itu ada ulama besar tuh. Ya, saya sampai hari ini masih kagum, saya terus pelajari. Sampai tadi saya nunggu di mobil tuh saya masih pelajari beliau itu. Ya, bagaimana santunnya, tawadhunya, pakaian macam-macamnya. Itu ahli sanan, Pak, sedunia itu. Sedunia semuka bumi ahli sanan itu. Ya, itu luar biasa, Masya Allah. Pakaian tampilan sederhana macam-macam. Jadi kalau Anda ke Mekah itu belum kenal pertama kali, mungkin tidak akan kenal kalau itu ulama besar tuh. Kadang-kadang orang tawaf dia bawain air, jam-jam setelah selesai dikasihin, dulu pakai sarung begini, pakai kaos, tapi muridnya ada yang dari Mesir, ada yang dari Mekah, ada yang dari macam-macam, itu luar biasa. Ya. Nah, yang paling menarik, Imam Ahmad itu sederhana luar biasa. Ini nggak tahu, katanya keluar. Imam Ahmad karena paham fikih, kata beliau, ana astirahat qalilan, saya istirahat sebentar. Lah, barah itu sudah mulai kasar. Barah. Kata Imam Ahmad, astari, da'ani astari. Dapat, perkenankan saya istirahat sebentar, saya capek, katanya. Rawah, anta rawah. Rawah itu sudah lebih kasar lagi dari kata roh. Maksudnya, tolong keluar dari sini sekalian dengan rohnya. Rohnya pun yang ada di sini, keluar. Itu kalau Anda ke Mekah misalnya kan, atau ke tempat di Arab, ada orang mengatakan rawah, anta rawah. Itu tandanya lagi marah, Pak. Jangan senyum. Rawah. Itu usir, ya, usir itu, suruh pergi. Jadi kalau bisa rohnya pun jangan di situ, pergi, kata orang ini. Imam Ahmad keluar, kemudian di teras itu beliau juga sandara, disuruh pergi lagi. Begitu keluar dari masjid, jalan beliau, singkatnya bertemu dengan Makhbaz, tempat jualan roti, ya, syarahi rati, menjual dengan syarahi, ya. Baik, dia setiap datang, orang lewat, melihat, Masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Imam Ahmad lewat dipanggil, Syekh istani honar. Syekh, tolong istirahat di sini dulu. Kelihatannya capek, kan ya. Begitu bikin, perhatikan beda antara sari roti dengan syarahi roti. Yang ini, setiap diaduk begini, astagfirullah. Dibikin begini, astagfirullah. Ini, astagfirullah. Selalu istighfar. Kata Imam Ahmad, ya Syekh, ma faedah istighfarika? Apa faedahnya istighfar kamu itu? Imam Ahmad tahu, cuma ingin menguji ini. Apa manfaatnya? Perhatikan, wallahi demi Allah, katanya, tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. Selalu mengabulkan doa-doa saya. Cuman satu aja yang belum terkabul sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah sebelum mengabulkannya sebelum saya wafat atau dia yang kembali pulang duluan. Apa itu, kata Imam Ahmad? Wallahi saya bermohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebelum saya meninggal atau beliau yang meninggal duluan. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar. Rupanya saya diperjalankan ke Mesir ini, masuk ke rumah Allah sampai diminta keluar sampai ke sini gara-gara istighfar kamu ini, katanya. Jadi bisa digerakkan gitu. Itu istighfar, Pak. Itu kemuliaannya luar biasa. Tapi tolong jangan lakukan itu kepada saya. Itu Anda bisa istighfar, Masya Allah. Makanya ahli surga itu
ahli surga yang biasa istighfar, surganya istimewa, bukan surga biasa. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Lain Pak, bonusnya itu lain. Ya, dia ditempatkan di taman surga. Ya, taman surga itu kemuliaannya beda dengan surga biasa. Kalau Anda insya Allah masuk surga, kalau di surga biasa itu yang melayani pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Ya, kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga, kalau perempuan oleh pangeran-pangeran surga, cantik dan gantengnya tak terlukiskan. Kata Nabi nggak usah dibayangkan, mala ainun ra'at sala udun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Gak pernah kelihatan oleh pandangan kita, gak pernah terdengar oleh telinga, bahkan dipikirkan pun gak akan seperti itu. Itu masih kelas biasa. Tapi taman surga yang ngasih langsung semua Allah. Tanpa perantara, kun fayakun ada dan gak perlu dibayangkan. Dan penghuni surga seperti ini, itu sebelum masuk ke surga pun sudah diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Ada di Quran surah 75 ayat 22-23, posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idin nahdhirah. Ada orang-orang yang, Masya Allah, saat dia dihisam itu wajahnya berbinar-binar. Ya, padahal dia masuk surga. Ya, ila rabbiha nahdhirah karena bisa melihat Allah tanpa hijab langsung. Seketika. Ya, gak usah dibayangkan, gak boleh. Tapi ada seketika. Masya Allah, apa yang terjadi? Quran surah 51 dari ayat 15-nya. Nanti ketemu di ayat 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Nah, sungguh ada sementara orang-orang takwa itu tempat tinggalnya di taman surga. Taman surga, Masya Allah. Kalau di Firdaus ya taman surga Firdaus. Indahnya luar biasa. Ada karakteristik yang bisa anda bumikan tuh dirinya dalam kehidupan orang di bumi. Akhidina ma atahum rabbuhum. Ini syahid ya. Orang-orang ini itu akan langsung mengambil apapun di nikmat surganya diberikan langsung oleh Allah. Gak ada perantara. Akhidina ma'atarum rabbuhum. Apa amalannya? Ini yang harus ada turunkan ke muka bumi. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Saat di muka bumi, saat di dunia, itu orang-orang ini muhsin, berbuat ihsan. Ya, kalau Anda ingin jadi penghuni di sini, turunkan karakteristiknya, kemudian tuangkan dalam kehidupan di bumi, Anda kerjakan itu. Apa amalannya? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Amalan pertama, dia terbiasa sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Sedikit tidur, ini malam dihidupkan dengan ibadah. Dia paham, ya kalau malam itu lebih enak ibadahnya, akan lebih khusyuk. Quran surah 73 ayat yang ke-6, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun malam itu akan enak menyentuh pada jiwa, lebih khusyuk. Makanya maaf ya, setan malam dengan setan siang itu beda apa? Lain. Shift-shiftan dia. Setan siang tuh biasa, nggak usah terlalu banyak tenaga yang tiup dikit udah pada nggak sholat tuh. Ya. Setan malam tuh tidak, dia paham gangguannya tuh minim, gak ada kebisingan, TV berhenti semua, gak ada siaran macam-macam. Jadi ketika orang ini ibadah, konsentrasi khusyuknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan siang. Maka dari itu banyak terjadi keanehan. Kalau ibu gak percaya silahkan. Siang bu ya, Masya Allah. Ya jangankan bangun, mau tidur aja susah. Tapi kalau malam, Masya Allah. Begitu Anda bangun di pertengahan jam 1:30, jam 2 tuh ya. Padahal alarm sudah disusun 3 kali tuh. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga baru siap-siap, kata Nabi itu setan membuat berat kepala tuh. Susah. Dan terjadi sesuatu yang tidak Anda bayangkan sebelumnya. Itu kan tiap hari bolak-balik tuh kamar mandi, meja makan, dapur. Biasa aja siang. Kok malam-malam jadi berubah? Awas lo ya. Kemarin sih enggak, tapi malam dia di meja makan tuh putih, rambutnya itu panjang dan nungguin kamu di situ. Jadi nggak ya hadi. Jadi situasi itu ada kenikmatan gitu kan. Karena ada perbedaan-perbedaan semacam ini tidak mudah untuk bangun. Tapi orang ahli surga tidak. Amalan-amalan seperti ini itu lain. Perhatikan ahli taman surga itu qalilan minal laili ma yahjaun. Dia atur tuh tidurnya lebih cepat. Ba'da isya dia dan ada keperluan langsung istirahat. Sedikit tidurnya malam dihidupkan. Salat, Masya Allah. Ayo, itu bahasa Quran, sedikit tidur. Kalau Anda tambahkan, bermasalah. Di rumus fikih itu Anda tambah jadi berkurang. Sedikit tidur, taman surga. Sedikit tidur, maaf di tamannya aja enggak. Silahkan cek, ini dalam agama itu kalau sudah pas, sudah usah ditambah-tambah. Subuh 2 rakaat. Saya pengen yang paling sempurna, ikuti sunnah Nabi. Saya merasa banyak kurang sholatnya, besok saya 3 rakaat. Salah. Jadi kalau sudah ada pas, sudah usah ditambah, nggak usah dikurangi. Menambah sesuatu itu mengurangi kemuliaannya. Selesai. Ya, yang paling menarik, habis tahajud. Kalau Anda cuma tahajud aja, belum bisa masuk taman surga. Amalan selanjutnya ayat ke-18 ya. Wabil ashani hum yastaghfirun. Ini poin. Ini dia tahajud di sepertiga malam, menjelang subuh, belum subuh Pak. Ashar itu waktu menjelang subuh singkat.
Ya, paling 15 menit lah, 10-15 menit sebelum subuh. Dia dulu istighfar. Istighfar. Bahkan ada hadis qudsi di situ. Hadis qudsi diriwayatkan orang pertama yang menerima dari Nabi 31 orang sahabat senior. Hampir semua meriwayatkan. Ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu menerima semua dari Nabi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membentangkan rahmatnya ya di thuluthil akhir minal lail, di setiap sepertiga malam yang terakhir. Kemudian menyampaikan, faqala, Allah menyampaikan pada hamba, ya ibadi, ya hambaku, siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang memohon aku akan berikan. Dan man istaghfara li ghafartu lahu. Siapa yang istighfar, aku akan ampuni dosanya. Oh, cepatnya alhamdulillah. Ketika Anda banyak istighfar, itu yang dua pertama akan diberikan tanpa Anda minta seketika diberikan. Makanya ahli taman surga itu, Masya Allah, begitu selesai tahajud, dia nunggu fajar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingatinnya dosanya itu. Kalau nggak percaya silakan bayar. Nanti malam Anda tahajud. Setelah itu menjelang subuh misalnya, Anda biasakan istighfar. Terus dengan hati yang berusia, nah itu selain dosa keluar, itu tidak menutup kemungkinan air mata bisa ngalir. Tapi sambil dia ingat, apa dosa-dosa yang Anda lakukan? Mungkin pernah berkata kasar pada orang tua, pernah membuat pasangan hidup kecewa, sombong terhadap orang-orang sekitaran. Ingat itu. Itu demi Allah saya katakan nikmat yang luar biasa. Ini. Dan dosa gugur. Dosa gugur. Ya, jelas bisa? Baik, saya sebentar saya cukupkan dulu sampai sini. Untuk bagian pertama itu masih yang ringan-ringan. Kalau dosisnya, atau kadar penyakitnya masih kecil-kecil, masih suka pada nikmat orang lain, kan? Masih belum qanaah dengan nikmat sendiri, ya, masih belum puas dengan nikmat sendiri, masih mengharap punya orang, walaupun belum mencela itu yang kecil-kecil, gugur dengan istighfar. Tapi kalau sudah membuat yang jelek-jelek, itu nggak akan hilang dengan istighfar. Masih ada tahap kedua. Ya. Saya mau ngecek sebentar nih, ya, untuk memastikan kita benar atau tidak nih. Apa lawan dari hidup? Mati, boy. Kalau tertawa? Kalau siang? Kaya? Baik ya. Sekarang kita cek ya. Kurang-kurang 53. Najib. Ayat 43. Ayat 44. Dan 48. Ayat 43, 44, 48. Oke. Dari 4 pertanyaan tadi saya keluarkan 3 aja. Apa lawan tadi yang Anda jawab? Lawan kehidupan apa? Mati ya, baik. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Jawaban Anda benar. Ayat 44 ya. Wa annahu huwa adhaka wa abda. Dialah Allah yang telah menjadikan orang bisa tertawa dan juga bisa menangis. Jadi lawan tertawa apa? Anda benar. Tadi yang Bapak jawab, Ibu jawab, lawan kaya apa? Baik ya. Quran surah ke-53 ayat 48 ya, tuh lihat. Sudah kencang, benar enggak tuh? Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang telah menjadikan seseorang kaya dan cukup. Ternyata di Quran itu lawan kaya itu cukup, Pak. Gak ada orang miskin, Bu. Gak pakai Allah, gak ada orang miskin. Gak ada orang miskin. Jadi Allah tidak pernah menciptakan orang miskin di muka bumi. Gak ada. Yang ada itu orang yang selalu merasa kurang dengan nikmat, sehingga mengharapkan nikmat orang lain. Padahal bagi dirinya cukup gitu. Itu yang jadi masalah. Coba perhatikan ya. Kalau ada orang merasa miskin, Allah langsung berikan zakat supaya dia keluar dari kemiskinan. Maka zakat diberikan pada orang yang merasa miskin. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Diturunkan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Ternyata dengan zakat masih belum cukup juga, masih miskin juga. Diberikan infak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Untuk keluar dari kemiskinan. Kurang cukup juga dikasih sedekah. Masya Allah, zakat dikasih, infak dikasih, sedekah dikasih, masih miskin juga. Kalau dengan semua itu belum bisa mengeluarkan Anda dari kemiskinan, Anda perlu dikasih apa lagi? Jadi sebetulnya konsep itu keluar untuk mengeluarkan dari sesuatu yang dirasakan miskin. Kata Allah gak ada yang miskin, cuma 2, cukup atau kaya. Selesai. Ayo coba ibu pilih mana? Mau kaya mau cukup? Alhamdulillah. Tuh ada pilihan cukup kaya agak. Terbaik ya.
Ini persoalannya di sini gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu perasaan kurang itu yang menjadikan penyakit datang. Itu yang cuma kita istighfar ya. Ya pada istighfar. Kalau nggak sempat istighfar, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Karena dalam sholat itu ada kalimat istighfar. Makanya sholat ke satu dengan sholat yang lainnya itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis 233. As-salawatu ila salawat, wal jumu'atu ila jumu'at, wa ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahunna. Ya, sholat satu ke sholat lain, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan itu bisa menggugurkan dosa yang terjadi di antara keduanya. Malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Di Anda gugur punya dosa, ya, dosa-dosa kecil asal sholat. Jadi pas sholat asal itu dosa kecil hilang. Otomatis itu. Ya. Kenapa salah satunya? Karena saat Anda sholat, Anda mengucapkan kalimat istighfar. Bukankah ruku kita mengucapkan istighfar? Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli. Sujud Anda istighfar. Kalau Anda baca subhana rabbiyal a'la, bukankah duduk di antara dua sujud baca istighfar? Kalimat pertama dalam duduk di antara dua sujud apa? Rabbil firli. Itu istighfar. Jelas ya? Kalau sudah jelas, saya tahan sebentar, saya jawab dulu ini. Kalau sekiranya dianggap cukup, kita belum bawa obat yang maaf kadar penyakitnya cukup berat ya. Yang mikirin orang gitu kan, Masya Allah. Terus yang macem-macem lah. Pokoknya hidupnya nggak tenang. Ya. Yang awas, yang paling berbahaya itu dalam urusan ibadah. Nanti saya bahas lebih jauh, sorry. Itu kata Quran, ada orang-orang yang dia merasa berbuat baik, sebetulnya banyak salahnya. Dan itu penyakitnya lebih dahsyat. Ya, saya jawab dulu ini ya. Mau tanya Pak Ustadz, boleh? Enggak. Oh iya. Boleh nggak jika nggak sholat malam tahajud tapi ikut sholat berjamaah subuh di masjid? Ya, bukankah pahalanya seperti sholat malam sepanjang malam? Masya Allah, luar biasa ya. Itu satu pahala seperti, wah, hitung-hitungannya pintar itu ya. Nanti kalau semua seperti ini, nggak ada yang haji dan umrah. Karena sholat syuruk itu senilai haji dan umrah. Tapi kosong itu Ka'bah ini orang Indonesia, Masya Allah. Ya, itu luar biasa. Baik. Kalau cuma mau berpahala, memang betul. Salat subuh berjamaah itu pahalanya juga tinggi. Ya, orang yang salat subuh berjamaah dibaca dia tunaikan, bukan cuma mendapatkan seperti ini, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya, baru salat sunnahnya saja. Ya, misalnya di hadis Muslim yang semacam ini, di hadis Muslim hadis 324 sampai 729. Dimulai dari salat sunnahnya dulu. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu berapa pahalanya? Sudah salah lagi. Bukan dunia dan seisinya, lebih baik. Kalau lebih itu berarti lebih, bukan pas. Lebih dari, berarti dunia dan seisinya pun itu masih. Ya, dan kalau Anda bisa tunaikan salat fardunya, Masya Allah, itu mempercepat ke surga, diberikan pahala berlipat, dan seperti halnya salat malam, kalau berjamaah, tanpa putus. Itu maksudnya, bukan salat malamnya, tapi meraih pahalanya semisal itu. Kalau Anda tanya boleh tidak, boleh-boleh saja, silahkan. Tapi kalau Anda tunaikan sholat malamnya, Anda mendapatkan keutamaan yang lebih daripada ini. Ingat ya, keutamaan sholat malam itu bukan cuma sholat malamnya saja yang ada pahalanya, tapi banyak berlimpah pahala yang lainnya. 1, mudahnya doa dikabulkan. Jadi kalau Anda cuma sholat subuh berjamaah saja, tidak sholat malamnya, Anda tidak mendapatkan kemudahan pengabulan doa. Yang kedua, ada jaminan 4 kebaikan diberikan. Anda sholat subuh berjamaah, tapi tidak tahajud, tidak mendapatkan 4 kebaikan ini. Ada di Quran surah ke-17, ayat 79 sampai 81. Tahajud itu bisa mengangkat derajat di karir terbaik dalam pekerjaan Anda, memudahkan urusan Anda, melepaskan dari kesulitan, terus ditolong Allah saat Anda disakiti oleh orang lain. Anda sholatnya khusyuk 5 waktu, tapi tidak tahajud, Anda tidak mendapatkan 4 kemuliaan ini. Yang selanjutnya, ahli tahajud itu ahli taman surga. Anda khusyuk sholat fardunya, Anda tidak tahajud, Anda akan masuk ke taman surga. Ya, tingkat yang paling indah. Yang selanjutnya, ahli tahajud itu dekat dengan Nabi. Ya, maaf, dekat dengan Nabi. Nabi aja tahajud, Nabi Rasul, dia masuk surga masih tahajud. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, Masya Allah gitu kan. Baik, itu musibahnya ya. Musibah. Boleh ikuti saya? Allahumma lagi Allahumma sayyiban nafi'an. Itu doa turun hujan nih. Saya pernah baca di Bulughul Maram bahwa sholat dapat dijamah bila sudah 3,5
Bukan fasa tapi farsah. Farsah itu hitungan jarak ya. Hitungan jarak dalam bahasa Arab. Bukan 6 kilo. Dari mana dapatnya 6 kilo ini? 3 farsah itu bukan 6 kilo, 80 kilometer. Ya, 80 kilometer. Ya, karena satu farsahnya saja itu kisaran 27,5. 27,5 kilo satu farsah. Jadi kalau 3 farsah berapa? Ya itu kisaran 80 kilo, 80 sampai 82 kilometer ya. Apakah bisa dilakukan? Betul, tapi hati-hati. Cara membaca hadis itu bukan seperti membaca terjemahan begitu, maknanya begitu, tidak. Ada maknanya. Ya, dalam ilmu fikih itu begini. Kalau ada kalimat hadis mengandung makna hukum, maka dibacanya harus baca teori hukum. Harus menggunakan teori hukum. Ya, dalam bahasa Indonesia saja kalimat hukum beda dengan kalimat biasa. Lain, apalagi dalam hadis. Nah, kalimat hukum ini mengandung ilat itu sebab hukumnya. Ya, sekarang begini. Kalau Anda baca misalnya kalimat standarnya, perjalanan 3 farsah sekitar 80 km misalnya, itu membolehkan salat di jamaah. Tapi dalam ilat, sebab hukum dalam fikih, Anda mesti lihat. Yang ditempuh oleh Nabi dalam jarak 80 km per jam itu perjalanan seperti apa? Apa persamaannya? Pakai kemudian hukum kias, dia analogikan dengan kita sekarang. Kita coba persepsikan dengan keadaan yang sama. Maaf, kalau zaman Nabi ada kendaraannya apa? Unta. Baik. Pernah naik unta apa? Belum. Baik. Unta itu berapa sih kecepatannya? Baik, 30 km per jam. 60 paling cepat kilometer per jam. Itu kalau lagi senang. Unta tuh. Tapi unta itu hewan yang unik, Bu. Gimana moodnya aja tuh. Itu gimana moodnya itu. Makanya disebutkan di Quran punya keistimewaan khusus. Itu saya saat mengajar di Tripoli, ngajar tafsir, itu saya bawa anak-anak kita itu belajar langsung ke kebun binatang, Mbak. Kita belajar praktikal. Jadi keluarkan dibagi kelompok membami hewan-hewan yang ada di Quran. Itu unik. Saya pernah praktekkan di Indonesia. Kita ajak ke kebun binatang. Ya ada yang ikut juga seperti bapak, ibu, anak-anaknya. Kita kasih kelompok. Satu kelompok unta. Kedua ada kelompok kera. Ada semua hewan ada di Quran. Misal kenapa orang Yahudi dikutuk menjadi kera? Ini diberi tugas tuh. Kenapa unta disebutkan afala yang guruna ilal ibili kaifa khuliqat? Ya, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Begitu dianalisis luar biasa, Pak. Ya, itu punya kelompok kera pernah memuji kera. Lempar dengan makanan pisang, dia ambil dengan kanannya. Lempar dengan lagi, ambil dengan kirinya. Lempar lagi, ambil dengan kedua kakinya. Begitu yang lain datang, dia serak. Gak boleh ngambil yang punya dia. Tapi kalau dia sudah bosan, dia akan masuk ke daerah yang lainnya. Dia acak-acak yang lainnya. Dan dia keluarkan dari situ. Mirip-mirip seperti yang sekarang. Ini dikutuk jadi kera. Itu yang kelakuannya begitu. Punya orang ambil, pengen mendominasi. Yang lain gak boleh maju. Kalau usia sedikit, tembakin orang lain. Memang begitu kelakuannya. Makanya tidak dikutuk menjadi tikus. Itu. Iya, selesai. Unta itu Masya Allah. Banyak sekali keutamaan itu. Unta satu-satunya hewan yang punya selaput di matanya. Jadi begitu badai kencang, itu seketika bisa menutup tuh selaputnya. Dia jalan aja, santai aja jalan. Anda punya mobil Ferrari pun sehebat apapun, bawa tuh ke padang pasir, mewah juga. Unta mah jalan aja. Makanya disebut oleh orang Arab, Safinatus Sahra. Kendaraan terhebat di padang pasir, unta, Pak. Cuman jangan salah, unta itu bagaimana mood dia. Kalau tuannya bagus, dia akan melayani dengan baik. Tapi kalau tuannya menjengkelkan, dia akan bersikap yang sama. Di Libya itu pernah kejadian. Ada orang yang kasar terhadap unta, sering dipukulin, jarang dikasih makan. Itu dihafalin pada di mana dia datang. Dilihat. Begitu malam dia keluar dari sarangnya, dari sangkarnya, dari tempat dia. Kemudian dia buka, dia injak-injak sampai meninggal tuannya. Kejadian. Tapi kalau dalam urusan jalan, gitu moodnya gimana dia aja. Begitu kencang, begitu santai. Kadang tuannya dilihatin begini, jalan gitu ya. Berapa kilometer per jam? 10 kilometer, 20 kilometer per jam. Makanya orang Arab itu punya syair khusus, Pak. Ada 16 rumus budi ilmu arud, disebut dengan bahar. Itu diantaranya bagaimana membuat unta bisa cepat jalan dan lambat jalan. Kalau mau lambat, nama rumusnya tawil namanya, bahar tawil. Ya. Kifana bki min dhikr habibin wa manzili bisakhfili wa bainan dakhuli fahal mari fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Jalannya santai, lihat ke atas begini, jalan lagi. Tapi kalau pengen dia cepat pakai rajas.
mustafilun sauti safiril bulbuli hayyajab qalbi thamini al-ma'u wa zahru ma'a wa zahri lahdul mukhali fa anta ya sayyidani wa sayyidi wa mauladi fakam tayammuni huzainun al-khaliqali kataftu min wajhatin infini hadha rajuli faqala la faqala wada muhadwili wal walad wali yawilani faqultu la tuwalwili fa bainul ukwali halat hina katain waladidin mukali katan kakalari tatabuli kencang tuh dia. Cuman sekencang-kencangnya berapa kecepatannya. Yang kedua, medan kita dengan medan di Arab kan beda. Nabi jalan pakai unta, yang dilewatin apa? Padang pasir. Pernah lewat padang pasir enggak? Apalagi kalau ada angin, ada badai macam-macam, ya, belum hewan-hewan di sekitarnya. Nah, ini yang disebut dengan illat. Illat ini bukan cuma masafah, bukan cuma jarak, tapi ada masyakkah, kadar kesulitan di perjalanan. Di Arab itu kalau sudah 80 km per jam dulu, itu pasti sudah terasa berat di jalannya. Berat di jalan. Apalagi kalau nggak ada unta, berarti jalan kaki. Nah, ini yang diambil hukumnya ke kita sekarang. Kalau ada perjalanan 80 km, apakah mesti dijama? Belum tentu. Kalau perjalanan ditempuh dengan keadaan nyaman, bahkan belum menghadirkan waktu sholat biasa. Ya, misal mohon maaf. Misal ya, Anda misalnya ingin kalau ke Lampung, ya dari sini ke Lampung, misal dari Jakarta ke Lampung. Dengan dari Jakarta ke Bekasi, jauh mana? Ke Lampung. Tapi Anda ke Lampung pakai pesawat, ke Bekasi pakai beca. Ya, perbandingannya bagaimana? Ke Lampung mah cuma setengah jam. Flight pertama 12:30 tuh, dari Cengkareng. Nyampe ke sana jam 1, asal dia belum muncul. Cuman sebentar. Masya Allah, di waktu yang sama, silakan kayu itu beca dari Jakarta tuh. Ya ke Bekasi, lewat sini, lewat situ, macam-macam. Belum kena macet segala rupa. Mungkin belum tentu nyampe maghrib ke Bekasi deh. Nah, di dalam situasi itu nanti berlaku hukum. Jelas ya? Itu disebut dengan illat. Makanya ketika jama' dan qasar muncul, illatnya bukan cuma perjalanan, ada illat lain. Khauf, ada khawatir, ada masalah. Quran surah keempat ayat 101. Posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Idza darabtum fil ardi, kalau Anda berperjalanan di muka bumi, falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Gak ada masalah kalau pengen mengqasar salat. Jangankan jama', qasar boleh. Cuman kapan itu dilakukan? In khiftum ayyaftinahumul ladina kafaru. Jika khawatir ada gangguan di perjalanan seperti orang kafir mengganggu. Ya. Ini illat hukumnya gangguan yang menghambat waktu salat dilakukan dengan nyaman. Jadi maaf, tanpa perjalanan pun Bu ya, Ibu tidak melakukan perjalanan. Tapi misalnya Anda punya profesi yang menentukan maslahat bagi umat, yang kalaupun nggak di jalan itu akan berdampak pada maslahat. Ya. Dokter ingin melakukan tindakan, dimulai jam 1. Diprediksi itu tindakan sampai maghrib Bu. Pak, sampai maghrib. Kan tidak mungkin kemudian ditinggalkan pasien kan? Begitu adzan asar muncul, diobservasi, dilihat siap semuanya, siap, ayo kita mulai lakukan pembedahan. Begitu dibuka tuh, dilihat jantungnya, jantung bagaimana posisinya, adzan asar muncul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf Mas ya, saya mau sholat dulu, nanti saya balik lagi. Wah, bisa sekali itu tuh pasien. Ini Anda boleh lakukan, silakan jama' di awal, kemudian setelah itu sampai maghrib, Anda bisa tunaikan maghrib ya. Nggak sampai sini ya. Kecuali kalau perjalanan yang jaraknya merubah zona waktu. Walaupun perjalanan nyaman, tetap di situ memperbolehkan jama' dan qasar. Anda ke Amerika, perjalanan cukup jauh. Baru berangkat sedikit sudah gelap, padahal berangkatnya pagi gitu kan. Yang seperti itu sudah merubah zona waktu, maka dalam keadaan demikian itu boleh menjama'. Walaupun di pesawat nyaman, tenang. Itu penting saya sampaikan. Karena dulu ada salah seorang presiden Indonesia. Salah seorang presiden di Indonesia, saya pernah amati dulu ya. Tapi saya nggak usah nyebut nama ya, nggak usah nyebut nama. Cuman sebelumnya Pak Jokowi, itu pernah melakukan, pernah melakukan perjalanan, itu konferensi pers waktu Ramadan. Ya kami alhamdulillah telah melakukan puasa singkat. Puasa singkat. Jadi sedang jalan jauh, tiba-tiba di satu negara buka, karena di sana sudah masuk maghrib. Terus lewat bagi negara, Masya Allah, sudah subuh kan, pagi puasa lagi. Jalan enak banget, paling cuma berapa jam. Kalau begitu orang kaya putar-putar dunia aja tuh. Ya, paling 10 hari udah beres tuh, 30 hari puasa gitu. Nah, jadi nggak bisa yang seperti itu. Tetapi yang seperti itu mesti dilakukan qadha untuk puasanya, dan dia boleh rukhsah untuk berbuka. Sama hukumnya dengan puasanya. Masih ada waktu? Oh, mohon izin 5 menit lagi ya. Dan saya harus siapkan untuk yang selanjutnya. Apakah penyakit fisik itu diakibatkan dari dosa yang pernah kita perbuat? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Saya mulai dari yang tidak dulu. Maaf, Nabi Ayub misalnya. Kenal Nabi Ayub lu? Di mana kenalnya? Masya Allah.
Suka agak bingung ya kadang-kadang. Dan semakin sore. Baik, Nabi Ayub itu punya dosa apa? Nabi, Rasul, ibadahnya rajin, dekat dengan Allah. Diuji dengan penyakit, sakit. Jadi jangan disimpulkan setiap penyakit itu pasti punya dosa, belum tentu. Ya, tapi diuji dengan penyakit dan beliau sabar. Ya, kadang-kadang di antara penyakit itu ujian untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Ini orang rajin ke masjid nih, diuji coba. Kasih sakit kakinya masih ke masjid gak? Masya Allah. Dan tidak sedikit orang masih berangkat gitu, itu ujian. Tampilkan sepanjang masih ada, saya lakukan. Abdullah bin Abi Umi Maktum itu matanya nggak bisa lihat, Pak, buta. Jarak rumah sekitar 500 meter lah dari masjid. Ya, sampai 1 kilo. Minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, saya nggak punya penuntun. Sumurnya agak susah, boleh nggak saya di rumah? Kata Nabi, atas mal adzan, kamu dengar adzan? Bala, iya. Madum atas mal adzan fa'adiyah fil masjid. Selama dengar adzan, tunaikan di masjid. Beliau berusaha. Dia tidak harus penyakit fisik itu selalu berkorelasi dengan dosa yang dilakukan. Belum tentu. Tapi ada juga memang penyakit-penyakit fisik yang datang karena pengaruh-pengaruh dosa. Ada. Ya, nggak usah banyak tafsir deh. Orang yang banyak dosa itu pasti berpengaruh pada keadaan fisiknya. Nggak percaya silahkan. Keluar dari sini ya, pakai sepatu orang lain. Jangan sepatu bapak, pakai aja sepatu orang. Itu pasti di tengah jalan Anda banyak pikiran itu. Gak akan tenang. Gak akan tenang begitu dipakai sudah gelisah, tengok kanan, tengok kiri gitu kan. Udah gak